Pemirsa, kasus gigitan anjing gila atau rabies di Kabupaten Sintang kembali menelan korban. Korban meninggal dunia kini bertambah menjadi 7 orang. Pemkab Sintang menyatakan kasus gigitan anjing menjadi KLB. Kasus rabies di Kabupaten Sintang kembali menelan korban jiwa. 2 orang korban meninggal dunia, 1 anak berusia 10 tahun berasal dari Ketungau Tengah, sementara 1 orang dewasa dari Kecamatan Kayan Hilir dan 1 korban gigitan anjing gila dari Kecamatan Serawai sedang dirawat di Rumah Sakit Rujukan Sintang. Total korban meninggal dunia akibat gigitan anjing gila di Kabupaten Sintang menjadi 7 orang. Dinas Pertanian dan Perkebunan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan masih melakukan vaksinasi ke beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. Sudah sekitar 3.000 ekor anjing yang sudah divaksinasi, sementara kasus gigitan anjing gila sudah mencapai 282 kasus. Pemda Sintang mengimbau kepada warga yang memiliki peliharaan anjing untuk segera didata di tingkat RT, desa, dan juga kelurahan supaya lebih memudahkan tim vaksinasi untuk memberikan VAR kepada anjing-anjing yang sudah diberikan vaksin ditandai dengan kalung. Kemarin di Sintang tuh sudah 3.000-an sudah kita. Nah, terakhir di Sintang dari Sepawok, Tempunak, Sintang sudah 3.000-an. Ya. Kemudian sekarang kita ke Tunggal Tengah, ketersediaan vaksin kita cukup. Kalaupun nanti kurang, pemerintah provinsi, kemudian kabupaten-kabupaten lain juga siap mendukung kita untuk membantu vaksin. Bahkan kita lagi mohon dukungan juga dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mendapat dukungan personel juga ya, untuk membantu kita di lapangan. Untuk saat ini kesediaan vaksin ini masih cukup. Pemda Sintang sudah meminta ke Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk memberikan stok vaksin ke Kabupaten Sintang serta tambahan tenaga vaksin untuk diterjunkan ke lapangan. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Yusri TV1 mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi kasus rabies di Kabupaten Sintang, kita akan bergabung dengan Bapak Darmadi selaku Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Sintang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Darmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan pendengar ya TV1 tentunya. Baik, Pak Darmadi mungkin boleh diupdate sudah berapa kasus rabies ataupun gigitan anjing gila yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat hingga hari ini, Pak? Benar, perlu kami sampaikan bahwa update kasus terbaru per 10 Juni 2023 tentunya perlu kami sampaikan. Jadi pada posisi 10 Juni, jadi kasus gigitan anjing di Kabupaten Sintang sebanyak sudah 306 kasus gigitan. Dan kasus kematian sebanyak 8 kasus terbaru yaitu. Lalu hingga saat ini bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Jadi kalau kami dari Dinas Kesehatan tentunya beberapa hal yang telah kami sampaikan. Kami juga yang pertama tentunya kami melakukan tindak langsung dalam arti langsung turun ke lapangan yaitu dari wilayah Puskesmas Ketungau Hulu ya, dari Puskesmas Kayan Hilir, Ketungau Hilir sampai dengan Puskesmas Ketungau Hulu ataupun Kecamatan Kayan Hulu, Ketungau Hulu, nah, itu. Jadi beberapa hal yang kami sampaikan, tentunya kami pertama adalah menyiapkan logistik ya. Logistik kami sudah cukupin semua untuk tingkat puskesmas dan juga kami stok di kabupaten posisi saat ini masih ada 370 vial untuk VAR-nya ya, VAR manusia. Untuk SAR-nya yaitu serum anti rabies di Dinas Kesehatan masih ada 7. Kesiapan itu yang dapat kami lakukan tentunya. Pak Darmadi, untuk jenis anjing yang bisa menularkan rabies ini seperti apa Pak jenis-jenisnya? Anjing yang memang dipelihara di dalam rumah atau anjing liar yang berkeliaran? Sebenarnya anjing ini ada pemiliknya semua ya sebenarnya. Cuma dia posisinya tidak dikurung ataupun tidak diikat. Jadi anjing pada prinsipnya di rata-rata anjing dilepas begitu saja. Ya itulah yang menyebabkan kebahaya daripada masyarakat untuk saat ini tentunya itu. Jadi masyarakat juga masih berharap anjing itu dilakukan vaksinasi anti rabies anjing itu
berharap pada pemerintah. Jadi masih berharap untuk vaksinasinya. Jadi tidak dia melakukan yaitu pengandangan atau di kandang ataupun diikat. Nah inilah yang tentunya harus kami sarankan dalam kondisi rabies yang cukup tinggi, gigitan anjing yang cukup tinggi. Tentunya harapan kami itu ya kalaupun belum dipar itu bisa dilakukan pengurungan, dikurung ataupun diikat. Nah ini harapan kami. Pak Darmadi, setelah korban ini digigit anjing, ini butuh waktu berapa lama ini sehingga mendapat reaksi terkena gejala rabies ini, Pak? Ya sebenarnya kalau kami melihat jadi kasus-kasus ya kalau untuk ini ya masa inkubasi untuk rabies ini kan 2 minggu sampai 2 tahun. Nah ini cukup lama lah, ini yang membahayakan. Cuma di sini perlu kami menjadi catatan bahwa rata-rata ini timbul gejala itu kalau dia memang rabies itu pada 30 hari sampai 90 hari, berarti 1 bulan sampai 3 bulan. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi dari gigitan anjing 8 kasus ini rata-rata dia tidak 1 bulan sebelumnya. Jadi dia tidak membawa setelah gigitan itu tidak bawa ke puskesmas ataupun tidak melakukan pencucian dengan baik sesuai dengan SOP yaitu mencuci dengan sabun selama 15 menit pada air yang mengalir. Nah ini tidak dilakukan rata-rata itu. Jadi dianggap sembuh tapi ternyata pada 1 bulan-bulan berikutnya baru muncul gejala itu. Nah inilah yang sangat mengkhawatirkan kami kepada masyarakat. Pak Darmadi, lalu gejala-gejalanya ini seperti apa gejala rabies ini terutama saat masa inkubasi? Ya ini rata-rata dia sesak napas, ya sakit dada, terus juga dia yang sudah parah itu tidak bisa minum Pak, ya dia tidak bisa minum dia dan takut pada cahaya. Jadi rata-rata dari pasien yang ada di rumah sakit ini diisolasi secara tersendiri. Nah itu makanya rata-rata sudah tidak mau makan, jadi memang mulut sulit untuk ya menelan yang jelas itu. Ini yang sudah terkena rabies ini penanganannya seperti apa biasanya Pak di rumah sakit dan apakah penyakit ini menular Pak? Ya kalau untuk menular secara langsung tanpa perantara gigitan anjing sih sulit. Ya jadi perantara antar manusia sih belum ada. Ya jadi lewat gigitan anjing itulah yang tidak dilakukan sesuai dengan SOP tadi ya pencucian dan PAR tidak dilakukan maupun PAR juga tidak diberikan. Menjadi catatan kami bahwa di Kabupaten Sintang dengan gigitan yang anjingnya dilakukan pemeriksaan ya kepalanya ini masih ada 4 yang sebenarnya kepala anjingnya positif tapi sekarang saat ini masih ya alhamdulillah masih hidup ya masih hidup sehat ya mudah-mudahan tidak nanti dalam jangka masa inkubasi 2 tahun ini tidak terjadi apa-apa. Yang jelas kami lakukan pemantauan secara khusus sehingga kasus ini bisa selamat ya hidupnya tentunya itu. Oke, ini penyakit rabies ini bisa sembuh secara total kah Pak? Dan waktu penyembuhannya ini berapa lama Pak Darmadi? Ya sebenarnya itulah tadi dengan masa inkubasi 2 minggu sampai 2 tahun ini tentunya kita harus melakukan yang tadi PAR ya. Pencucian yang pertama, yang berikutnya pemberian PAR. PAR itu ada 1, 2, 3 ya. 0 hari, 7 hari, dan 21 hari. Jadi kalau memang kasus itu sudah positif, benar tidak dilakukan dengan tindakan tentunya untuk selamat itu sangat kecil. Bahkan bisa dinyatakan case fatality rate-nya itu 100%. Jadi meninggal. Jadi yang digigit tidak diperlakukan dengan sesuai dengan SOP, kecil kemungkinan untuk hidup dalam arti meninggal. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmadi atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Kita harapkan tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini lagi dan wabah ini dapat segera ditangani oleh pemerintah setempat. Terima kasih Pak.